Ini sudah sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian ya. Yang pertama, tatkala kalung istrinya Aisyah hilang, sehingga kemudian Aisyah mencari, akhirnya Nabi pergi tidak tahu kalau Aisyah belum kembali ke kerandanya. Sehingga Nabi pergi bersama para sahabat, ternyata Aisyah belum balik. Istrinya belum balik saja dia tidak tahu. Rasulullah SAW tidak tahu. Akhirnya Aisyah pulang belakangan diantar oleh seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, akhirnya dituduh berzina. Ya, dituduh berzina. Kemudian waktu dituduh berzina selama sebulan Nabi bingung, Aisyah ini benar bermaksiat atau tidak. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, jangankan masa depan, masa lalu saja Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu apakah istrinya bersalah atau tidak sampai turun ayat membela siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga waktu kejadian kedua, waktu Aisyah kehilangan di malam hari kehilangan kalungnya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari kalung Aisyah. Maka dipimpin oleh Usaid bin Hudzair, para sahabat nyari. Situ ada Umar, ada Abu Bakar. Nabi semuanya nyari kalung. Ternyata sampai subuh kalung Aisyah tidak ketemu. Ya, tidak ketemu. Akhirnya orang-orang pada marah-marah kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, gara-gara putrimu sekarang sudah subuh, sudah masuk waktu salat subuh, sementara kami belum berwudu dan air wudu tidak ada. Mereka sedang dalam safar. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kalau kalian tidak mendapatkan air maka silakan bertayamum. Ternyata gara-gara hilangnya kalung Aisyah turun ayat apa? Tayamum. Setelah itu baru mereka memuji Abu Bakar, memuji Aisyah, kata mereka, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah keberkahan pertama wahai Aisyah. Engkau sering membawa apa? Keberkahan. Gara-gara kalungmu hilang turun ayat tentang apa? Tayamum. Nabi cari semalam suntuk enggak ketemu. Padahal di situ ada orang ahli surga, ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Ternyata kalungnya didudukin sama ontanya. Begitu ontanya berdiri baru ketahuan apa? Kalungnya. Ya pantas enggak ketemu-ketemu, ya. Ontanya pun tidak ngomong sama Nabi ya. Jadi maksud saya, jangankan masa depan, masa lalu pun Nabi tidak tahu, masa sekarang juga Nabi tidak tahu. Nabi hanya tahu ilmu gaib yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang penyair seperti Al-Busiri yang mengatakan, ya, wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Wahai Muhammad, di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini kedustaan. Ini tidak benar. Kalau Nabi tahu lauhil mahfuz berarti Nabi tahu ilmu gaib. Nabi saja diracuni oleh wanita Yahudi, Nabi tidak tahu. Nabi dikasih makan dengan para sahabat teracuni. Nabi setelah makan, kambingnya ngomong, "Ini masmumah, sungguh saya beracun." Maka Nabi keluarkan tapi sudah terlanjur sempat tertelan. Gara-gara racun inilah 3 tahun berikutnya Nabi SAW meninggal dunia. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Saya masih merasakan bekas racun tersebut."